Ustaz, pertanyaan pertama saya begini Ustaz. Kita kan kemarin di episode ke-6 itu sudah membahas larangan dan kebolehan apa saja yang ada di dalam masjid. Nah, kali ini insya Allah di episode ke-7 kita bahas sunnah dalam masjid. Ya. Kan kemarin kan larangan dan kebolehan, hari ini sunnah ini barangkali masih ada irisan begitu kan Ustaz ya. Nah, nanti perbedaannya itu di sebelah mananya Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Di episode sebelumnya kita bahas tentang larangan dan juga kebolehan. Larangan tentu sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan di dalam masjid, sedangkan kebolehan adalah sesuatu yang mengerjakannya tidak berpahala, meninggalkannya pun tidak berdosa. Artinya pekerjaan itu boleh dilakukan di masjid, tidak ada tanggungan dosa pun tidak ada ganjaran pahala. Itu boleh-boleh saja. Nah, itu sudah kita bahas di level 1 ya, tentang hukum taklif, tentang haram, mubah, sunnah. Nah, episode kali ini kita akan bahas tentang sunnah. Sunnah di dalam masjid itu anjuran yang kalau kita mengerjakan itu di dalam masjid, maka ada ganjaran pahala yang kita dapatkan dari syariat. Jadi kalau yang kemarin itu tentang kebolehan, boleh tapi nggak dianjurin gitu. Kalau ini dianjurkan, mestinya dikerjakan. Nah, kalau boleh itu yang kemarin kita bahas kan ada salah satu contohnya makan minum. Makan minum itu kan boleh karena dalam sebuah riwayat kemarin ya di episode sebelumnya Nabi Muhammad pernah makan roti di dalam masjid, tapi nggak dianjurin. Bukan gara-gara Nabi Muhammad ngerjain kemudian dianjurkan, boleh makan di masjid begitu, cuman tidak ada anjurannya. Jadi artinya makan dan minum itu di dalam masjid maupun di luar masjid nilainya sama. Nilainya sama. Boleh-boleh saja begitu kan gitu. Bahkan nggak ada anjuran. Nggak ada ulama yang nganjurin ayo kita makan siang di masjid kan gitu. Makan pagi di masjid, nggak ada. Jadi akhirnya masjid bukan jadi tempat ibadah tuh. Tempat makan, jadi kafetaria kan gitu. Jadi food court akhirnya. Akhirnya malah jadi pindah tuh food courtnya malah jadi masjid. Takutnya begitu. Jadi ada yang dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Ini juga penting nih bagi para pemirsa Rumah Fikih. Coba buka lagi materi di level kedua bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad tuh tidak berarti hukumnya menjadi sebuah kesunahan. Tidak otomatis begitu. Tidak otomatis. Yang dilakukan oleh Nabi itu bisa jadi sunnah defaultnya begitu. Tapi bisa jadi sesuatu yang dimakruhkan. Justru makruh. Padahal dikerjakan oleh Nabi. Contohnya minum berdiri itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi kan dimakruhkan. Dulu Nabi Muhammad pernah melarang orang minum berdiri. Akan tetapi Nabi Muhammad melakukan itu ketika haji wada. Maka minum berdiri dilakukan oleh Nabi tapi hukumnya makruh karena sebelumnya sudah ada larangan. Dan Nabi Muhammad itu kan nggak mungkin mengerjakan yang haram. Oh gitu. Berarti Nabi mencontohkan minum berdiri itu justru untuk membuktikan bahwa minum berdiri itu bukan haram. Bukan haram. Ini boleh, cuman makruh. Jangan sering-sering kan begitu. Jadi yang dikerjakan Nabi itu bisa jadi sunnah, emang defaultnya begitu, bisa jadi makruh, malah bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kan ya. Nikah lebih dari 4 tuh Nabi Muhammad kerjakan. Tapi kan haram bagi kita. Puasa wisol. Itu puasa wisol itu bagi Nabi Muhammad ya memang puasanya Nabi begitu. Puasa. Tapi itu tidak dibolehkan bagi kita, ya. Puasa wisol itu puasa apa sih? Puasa yang nggak ada bukanya kan gitu. Terus aja gitu plong. Ada juga yang Nabi Muhammad kerjakan tapi hukumnya malah mubah buat kita. Contohnya tadi ya makan minum. Kemudian ada juga yang Nabi Muhammad lakukan hukumnya mubah, gendong anak ketika sholat gitu. Itu kan Nabi Muhammad lakukan tuh. Nabi Muhammad lakukan gendong siapa? Umamah binti siapa? Zainab. Kan itu. Jadi Umamah digendong, tapi nggak ada tuh ulama yang bilang salah satu sunnah sholat tuh gendong bayi kan gitu. Kalau seandainya disunnahkan, masjid jadi berubah tuh. Jadi posyandu kan gitu. Maka itu yang dilakukan oleh versi bapak-bapak ini. Iya, yang dilakukan oleh Nabi itu aslinya sunnah memang, tapi dalam satu kondisi dia mungkin bertabrakan dengan
kaidah syariat yang lain, maka hukumnya bisa berubah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, atau malah bisa jadi kewajiban gitu. Nah, kita akan bahas tentang sunnah anjuran yang ada di masjid. Oke, berarti di episode kali ini kita kerucunan lagi bahwa ini tuh nilainya sunnah. Iya. Tidak sekedar mubah, tidak sekedar boleh, tapi ada nilai pahala gitu. Baik, insyaallah Ustaz, kita sudah terang perbedaan episode ini dengan yang sebelumnya. Nanti di segmen berikutnya kita baru masuk ke sunnah-sunnah apa saja yang dianjurkan ketika kita berada dalam masjid. Para pemirsa dan mahasiswa sekolah fikih, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.